Hai Kak Raldo, apa Hai kabarnya? Kalita, luar biasa. Puji Tuhan. Kalita apa kabar? Sama dong, luar biasa. Puji Tuhan, adik-adik yang di rumah apa kabar? Wah, mereka juga pasti sama, luar biasa. Bagus dong. Kalau gitu Kalita dan adik-adik yang di rumah udah siap belum? Kita udah mau mulai ibadah kita loh. Wah, mereka pasti semua sudah siap. Betul ya adik-adik ya? Nah, Kak Raldo, adik-adik yang di rumah, kita mau mulai ibadah kita berdoa dulu. Oke, Kalita. Sekarang lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong sekarang kami mau memulai ibadah. Biarlah ibadah ini bisa menjadi berkat bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kalita, Iya, kita Kak. kan udah lama nih nggak ibadah sekolah minggu tatap muka. Kira-kira adik-adik yang di rumah masih pada baca Alkitab nggak ya? Oh iya ya Kak ya, kita selalu sekolah minggu online ya Kak. Iya. Tapi aku percaya nih, adik-adik yang di rumah pasti rajin baca Alkitab. Emangnya kenapa Kak? Iya Kalita, soalnya kalau kita nggak mau baca Alkitab, nanti kita jadi anak-anak yang nggak menghormati orang tua dan tidak menghormati Tuhan. Oh, ada lagunya nih Kak. Baca kitab suci kalau mau tumbuh. Kalau adik-adik yang di rumah rajin baca Alkitab, akan jadi anak yang dengar-dengaran dan taat sama orang tua. Iya, aku tahu lagunya itu Kalita. Tahu ya, Kak, ya? Iya, adik-adik di rumah juga pasti tahu dong lagunya. Nah, kalau kita semua tahu lagunya, kita nyanyi sama-sama. Gerakannya ya Kak. Oke. Read your Bible, pray every day, and you grow, grow, grow. Haleluya. Read your Bible, pray every day, pray every day, pray every day. Read your Bible, pray every day, and you'll grow, grow, grow. Read your Bible, pray every day, pray every day, pray every day. Read your Bible, pray every day, and you grow, grow, grow. And you grow, grow, grow. And you grow, grow, grow. Read your Bible, pray every day, and you grow, grow, grow. And you grow, grow, grow. And you grow, grow, grow. Read your Bible, pray every day, and you grow, grow, grow. Yuk adik-adik, sekarang kita nyanyikan bahasa Indonesianya. Haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Puji Haleluya. Tuhan. Nah, Kak Raldo, Ya. kalau kita suka baca Alkitab, kita akan mengerti kalau orang besar ataupun anak-anak memerlukan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Iya, aku setuju banget Kalita. Kalau Tuhan Yesus ada dalam keluarga kita, mau peristiwa apapun itu, baik kita sedih, baik kita senang, yakin deh pasti kita bisa tetap bahagia. Iya nih Kak Raldo, ada lagunya juga. Adik-adik yang di rumah bisa tebak nggak lagunya apa? Aku Kak tahu Raldo, dong lagunya. apa Kak? Lagu Yesus di dalam rumahku kan? Wah bener banget tuh Kak. Kalau Yesus di dalam rumah kita akan selalu
senang karena ada Yesus, Kak. Ayo adik-adik kita nyanyi sama-sama ya. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home. Nah, adik-adik yang di rumah dan Kalita juga, sekarang kita udah mau masuk firman Tuhan nih. Gak sabar ya Kak ya, kira-kira guru-guru nanti cerita apa ya Kak? Iya, aku udah gak sabar nih. Adik-adik di rumah juga pasti udah gak sabar kan? Sebelum itu, kita nyanyikan dulu lagu Firman Tuhan Ku Dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Adik-adik yang di rumah, kita lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Mari teman-teman kita akan berdoa. Tuhan Yesus Kristus, sekarang kami mau berdoa dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, berkatilah guru-guru yang akan memberitahukan firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Halo adik-adik yang di rumah yang dikasihi Tuhan. Wah, puji Tuhan, senang sekali kita bertemu lagi pada ibadah online sekolah minggu ya adik-adik. Kita sudah memuji dan memuliakan Tuhan. Kita sudah menyenangkan hati Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ayo adik-adik, duduk yang manis untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Jangan lupa Alkitabnya ya. Ini wajib untuk mendengarkan firman Tuhan. Ayo. Nah, pada hari ini kakak akan menceritakan salah seorang murid Yesus ya. Adik-adik kita buka dulu terlebih dahulu dalam Wahyu pasal yang pertama. Wahyu pasal yang pertama ayat yang ke-9. Ayo adik-adik buka Alkitabnya. Wahyu pasal yang pertama ayat yang ke-9. Kakak akan bacakan. Tapi nanti adik-adik di rumah
Adik baca Wahyu pertama, pasal yang pertama ayat yang ke-9 sampai pasal yang ke-20 ya. Nah, kakak akan bacakan ayat yang ke-9-nya saja. Wahyu pasal yang pertama ayat yang ke-9. Aku Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan dan dalam ketekunan menantikan Yesus, berada di pulau yang bernama Patmos, oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Puji Tuhan. Nah, adik-adik, dalam perjalanannya Tuhan Yesus, ketika Tuhan Yesus ada di bumi ini, adik-adik, Tuhan Yesus mengajar, Tuhan Yesus melayani orang-orang yang kesulitan. Nah, dalam perjalanannya, dia memanggil ke-12 murid untuk mengikuti dia selama pelayanannya di bumi ini. Selama Tuhan Yesus menceritakan tentang kerajaan Allah di dalam bumi ini. Nah, adik-adik, di antaranya ada Yohanes, anak Zebedius, dan juga Yakobus, saudara Yohanes. Adik-adik, pada saat Yohanes dan Yakobus dipanggil oleh Tuhan Yesus, waktu itu Yohanes dan Yakobus bekerja sebagai seorang nelayan, adik-adik. Ya, mereka adalah penjala ikan. Nah, pada saat Tuhan Yesus datang dan memanggil mereka, adik-adik, Yohanes dan Yakobus langsung meninggalkan pekerjaannya itu, yaitu sebagai nelayan, dan pergi mengikuti Tuhan Yesus. Adik-adik, Yohanes juga dan Yakobus juga meninggalkan keluarganya, adik-adik, dan menjadi seorang pengikut Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, kita juga disebut sebagai pengikut Tuhan Yesus, adik-adik. Bukan berarti adik-adik harus pergi meninggalkan orang tua. "Mah, saya mau pergi dari rumah, saya mau jadi pengikut Tuhan Yesus." Bukan seperti itu, adik-adik. Jadi, menjadi pengikut Yesus dan meninggalkan segala sesuatunya dimaksudkan kita mengutamakan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Contohnya nih adik-adik, ada ibadah sekolah minggu. Nah, ibadah sekolah minggu online tayang, tiba-tiba ada teman yang ngajak, ayo main yuk. Kita main dulu di rumahku. Nah, adik-adik, kita harus mengutamakan Tuhan terlebih dahulu. Bilang kepada teman adik-adik, bahwa saya harus ibadah dulu, baru main. Seperti itu menjadi pengikut Tuhan Yesus, adik-adik. Jadi kita harus mengutamakan Tuhan terlebih dahulu. Kita harus beribadah terlebih dahulu, baru hal-hal yang lain seperti main atau apapun, seperti belanja yang lain, itu hal yang lain. Jadi Tuhan terlebih dahulu, adik-adik. Nah, sejak saat itu ketika Yohanes dan Yakobus dipanggil Tuhan Yesus, adik-adik, untuk menjadi pengikut Tuhan Yesus, Yohanes mengikuti Yesus dan menjadi murid Yesus dimanapun Tuhan Yesus pergi, adik-adik. Jadi selama ketika Tuhan Yesus pergi memberitakan kabar keselamatan tentang kerajaan Allah, sampai kemudian Tuhan Yesus harus disalib, adik-adik, dan mati, Yohanes selalu berada di sisi Tuhan Yesus, adik-adik. Ya, Tuhan Yesus mengajar di sini, Yohanes ada. Bahkan Tuhan Yesus disalibkan, Yohanes ada juga, adik-adik. Bahkan Tuhan Yesus mati di kayu salib, dikuburkan, dan Tuhan Yesus terangkat ke sorga, Yohanes pun ada di sisinya, adik-adik. Itulah yang dinamakan menjadi seorang pengikut Tuhan Yesus. Kita harus berada bersama-sama dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan. Bagaimana kalau kita dekat dengan Tuhan, Kak? Tuhan Yesus kan udah nggak di bumi lagi. Ada, adik-adik, lewat berdoa kepada Tuhan. Baca kebenaran firman Tuhan. Dengan berdoa, adik-adik, kita merasakan kedekatan dengan Tuhan Yesus. Begitu, adik-adik. Nah, adik-adik, ketika Tuhan Yesus telah naik ke atas sorga, Yohanes pergi memberitakan kebenaran firman Tuhan. Yohanes sama Zebedius, atau yang lebih kita kenal, Yohanes murid Tuhan Yesus, kemudian menuliskan kisah tentang Tuhan Yesus untuk dapat diketahui oleh orang banyak. Dan beritanya benar-benar tentang Tuhan Yesus, adik-adik. Jadi ini adalah fakta dari cerita Tuhan Yesus. Kakak mau tanya dulu nih, adik-adik. Kitab-kitab apa aja yang ditulis oleh Yohanes, murid Yesus? Nah, benar sekali. Yaitu kitab Wahyu, kitab Injil Yohanes, dan juga surat 1, 2, 3 Yohanes. Itu adalah kitab yang dituliskan oleh Yohanes, murid Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, sama seperti Yohanes yang menuliskan kisah
yang benar tentang Tuhan Yesus atau fakta dari ketika dia mengikuti Tuhan Yesus, menceritakan tentang pengalaman perjalanan Tuhan Yesus, bagaimana Tuhan Yesus memberitakan kerajaan Allah, kita juga adik-adik sebagai pengikut Tuhan Yesus, kita juga harus menceritakan tentang Tuhan Yesus adik-adik di dalam kehidupan kita. Dimanapun kita berada, kita harus menceritakan Tuhan Yesus adik-adik kepada teman-teman kita, kepada juga keluarga kita, ataupun kepada orang-orang yang tidak mengenal kita adik-adik. Nah, mengapa kita harus menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada mereka adik-adik? Nah, kalau mereka yang percaya kepada Tuhan, kita menceritakan Tuhan Yesus, kita menguatkan semangat mereka adik-adik. Jadi dia lebih semangat karena Tuhan Yesus selalu berserta. Begitu juga dengan keluarga-keluarga kita adik-adik. Kalau kita melihat keluarga kita mulai lesu adik-adik, mulai sedih, kita bercerita, Tuhan Yesus baik loh kepada kamu. Kita nyatakan bahwa Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana caranya kita menceritakannya, Kak? Ada firman Tuhan adik-adik. Ada Alkitab yang adik-adik pegang sekarang ini. Pegang semua kan Alkitabnya? Pegang dong. Nah, ada juga yang guru-guru sekolah minggu yang selalu menceritakan tentang kebenaran firman Tuhan, yang selalu menceritakan juga tentang Yesus adik-adik. Nah, kita sebagai pendengar dan juga murid Yesus, kita juga harus menceritakan tentang Yesus Kristus di dalam kehidupan kita dan juga kepada orang-orang yang ada di sekitar kita adik-adik. Teman-teman Kak atau keluarga-keluarga kita yang dekat dengan kita. Begitu adik-adik ya. Jadi ketika kita menceritakan tentang Tuhan Yesus, mereka akan merasa diberkati adik-adik. Diberkati dan diselamatkan di dalam Tuhan Yesus. Oke adik-adik, jadi sebagai murid Tuhan Yesus adik-adik harus menceritakan tentang kasih dan kebaikan Tuhan Yesus. Adik-adik pasti pernah merasakan kebaikan Tuhan Yesus kan? Pernah dong, adik-adik kan murid Yesus. Ya, karena adik merasakan kebaikan Tuhan Yesus, adik-adik juga harus menceritakannya ya. Ingat, ceritakan tentang kebaikan Tuhan Yesus kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Agar dia diberkati dan diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Agar mereka juga dapat merasakan apa yang adik-adik rasakan, yaitu dicintai oleh Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Nah adik-adik, kita akan menghafalkan ayat firman Tuhan. Ayat hafalan terdapat di dalam Matius 5 ayat yang ke-37. Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-37. Udah dapat semuanya? Yuk kita baca bersama-sama. Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-37. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Oke? Sekali lagi ya adik-adik. Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-37. Demikian kebenaran firman Tuhan. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Oke, hafalkan ya adik-adik. Jangan cuma dihafal lewat hanya dengan kata-kata adik-adik, tetapi adik-adik juga menghafal dan merenungkan setiap kebenaran firman Tuhan. Agar adik-adik juga diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Oke? Ya adik-adik, demikianlah kebenaran firman Tuhan. Yuk sama-sama kita akan berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, Engkau sudah memberitakan kebenaran firman-Mu lewat hamba-Mu Tuhan. Kami juga sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu bahwa Engkau sangat baik di dalam kehidupan kami Tuhan. Bahwa kami juga harus menceritakan kasih-Mu, kebaikan-Mu bagi setiap orang-orang yang ingin mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan juga kepada setiap orang-orang yang belum percaya kepada Engkau Tuhan, kami harus menceritakan kebaikan-Mu. Agar mereka juga Tuhan dapat diberkati dan dapat diselamatkan seperti adik-adik dan juga seperti kami semua yang ada Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus mereka juga dapat merasakan kasih dan cinta yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman-Mu pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus.